Sepenggal kisah yang ditulis oleh Boy Chandra dalam bukunya Cinta Paling Rumit, 15 Wasiat Ibu. Sebelum nenek meninggal, nenek menceritakan padaku bahwa kematian ibuku adalah kematian yang terhormat. Kata nenek, ibuku adalah perempuan keras kepala yang malang. Hal yang membuat ia berakhir hilang, entah kemana. Menurut nenek, hari itu sekelompok orang datang menjemput ibu ke rumah. Ibu tidak melawan. Ibu ikut dengan orang-orang itu. Nenek sempat mencegat. Tapi ibu meyakinkan bahwa semua urusan akan segera selesai. Namun, sejak hari itu, ibu tidak pernah kembali lagi. Setelah kepergian ibu dengan orang-orang asing itu, nenek mengajakku pindah ke desa kaki gunung. Rumah kami di pinggiran kota digusur oleh pemerintah waktu itu. Katanya itu bukan milik kami. Padahal, menurut nenek, sejak dari nenek moyangnya mereka sudah menetap di sana. Ibu yang keras memperjuangkan rumah keluarga kami dan membuat ibu menjadi orang hilang, entah kemana. Nenek pernah melaporkan hilangnya ibu ke polisi, tetapi hanya sebatas laporan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan hilangnya ibuku. Hingga nenek lelah, lalu akhirnya membawaku menjauh dari kota itu. Menjauh dari wilayah yang sudah ditempatinya berpuluh-puluh tahun lamanya. Nenek memberiku sepucuk surat saat dia mulai menderita sakit yang berat. Aku tidak akan lama lagi. Aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ambillah kotak di bawah lemari itu. Pintanya padaku. Aku mengambil kotak kayu yang berada di bawah lemari. 17 tahun usiaku. 7 tahun sejak ibu pergi dan tidak pulang lagi. Aku sama sekali tidak tahu kalau ada kotak seperti itu di rumah kami. Nenek tidak pernah menceritakannya padaku. Hari itu, aku tidak membuka kotak itu. Dilarang nenek. Bukalah kalau nenek sudah tidak ada, ucap nenekku. Seminggu setelah kematian nenek, aku belum juga membukanya. 2 minggu kemudian, aku baru berani membuka kotak kayu itu. Tadinya kukira isinya semacam surat tanah, atau cincin, atau jimat, atau sejenisnya. Ternyata isinya hanyalah surat yang ditulis dengan tangan. Kertasnya sudah agak menguning. Namun, isi tulisannya masih jelas dibaca. Untuk anakku, harapan hidupku. Kutuliskan pesan-pesan ini untuk kau baca. Renungkanlah satu persatu, jangan takut. Nak, akan ada masa-masa sulit yang harus kau hadapi. Tukang fitnah malah bilang difitnah. Tukang bohong seolah jadi korban dibohongi. Kau harus jeli membedakan mana teman yang sesungguhnya, mana teman yang palsu. Pada masa seperti itu, kau tidak boleh mudah percaya kepada orang baru. Apalagi orang kaya dan pejabat desa dan kota. Nak, tidak ada yang bisa kau percaya selain dirimu sendiri. Bahkan dirimu pun bisa mengkhianatimu. Perluaslah pengetahuanmu agar tidak mudah kamu dikelabui oleh hal-hal yang semu dan palsu.
Nak, di era itu orang-orang terlihat santun seolah tidak punya amarah sedikit pun. Bisa saja di dalam dada dan kepalanya tidak begitu adanya. Banyak orang yang beramah tamah tetapi menyimpan pisau yang haus darah. Hati-hatilah. Jangan mudah ditipu oleh kepura-puraan. Kau harus jeli melihat. Ada yang tegas, ada yang kasar, ada yang tulus, ada yang licik. Pandai-pandailah membedakan. Tegas itu tidak takut mati dan berani mempertaruhkan diri demi kebenaran. Tegas bukan kasar. Orang-orang tegas tahu kapan harus berteriak. Paham siapa yang harus dibela. Tapi, orang kasar akan berani memaki kaum yang tidak berdaya. Bahkan ibu-ibu yang sudah tua. Sungguh golongan seperti itu pandai sekali bersandiwara. Apapun bisa diajak oleh manusia, Nak. Kau tidak usah terperdaya lalu percaya begitu saja. Media-media bisa saja menyebar berita-berita palsu, menggiring opini lalu menyesatkanmu dan orang-orang yang malas membaca. Di era para pemfitnah, curiga adalah kewajiban. Jangan mudah percaya kepada siapapun, pada kabar apapun. Orang-orang yang tegas mengorbankan dirinya untuk menjaga banyak orang, sementara orang-orang yang licik mengorbankan orang lain demi ambisinya menguasai hak orang lain. Hak-hak orang yang mereka anggap bodoh dan orang-orang kecil. Nah, jangan takut menegakkan kebenaran. Satu-satunya yang membuat hidupmu berharga adalah kebenaran. Jangan seperti para pecundang. Para pecundang akan menciptakan kebenaran pada hal-hal yang salah. Percayalah, kebenaran adalah kebenaran dan tidak butuh pembenaran siapapun. Kebenaran berdiri sendiri. Kau hanya perlu berdiri di atas kebenaran. Kebenaran adalah harga diri. Memperjuangkan kebenaran adalah memperjuangkan harga diri. Orang-orang yang suka memfitnah tidak suka melihatmu punya harga diri. Mereka akan mencurigaimu secara liar. Kebenaran tidak seperti berlian, Nak. Kebenaran bisa berupa lumpur sawah petani, rumah kumuh orang miskin, tanah-tanah nenek moyang tanpa surat, pantai-pantai milik nelayan. Tegaklah untuk mereka. Berdirilah untuk mereka. Lawan segala bentuk pembodohan terhadap mereka. Jangan biarkan hak mereka dirampas dengan undang-undang karangan para penguasa pecundang. Para pengkhianat-pengkhianat yang melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Nak, bertahanlah. Lawan. Hantam. Jangan takut. Jika kebenaran habis, jika orang-orang memperjuangkan kebenaran habis, maka habis jugalah semesta ini. Tidak ada lagi kebaikan yang murni. Ibu akan selalu bangga kepadamu. Hati-hati, Nak. Jangan takut. Jikapun kau mati karena membela kebenaran, karena memperjuangkan hak-hak orang kecil, sungguh manfaat hidupmu amatlah besar. Aku mencoba mencerna satu persatu pesan dalam surat ibu. Umurku 17 tahun. Pelan-pelan aku mulai mengerti mengapa banyak orang-orang asing yang tinggal di desa ini. Mereka adalah para pendatang, orang-orang yang rumahnya digusur, sama seperti aku dan nenek. Dari cerita yang berkembang, tempat tinggal kami dulu sudah berubah menjadi perumahan elit yang ditinggali orang-orang kaya. Hotel, mall, dan kawasan elit ibu kota. Beberapa bulan lalu, orang-orang itu mulai lagi datang ke desa kaki gunung ini. Ada kabar yang kudengar,
Mereka ingin mendirikan pabrik. Ada bahan untuk membuat semen di desa ini. Mereka akan menggusur kami lagi. Demi ibu dan orang-orang kecil, aku akan mempertaruhkan diriku untuk tanah ini. Ibuku benar. Dulu mereka boleh menyingkirkan kami. Kali ini tidak ada lagi kepasrahan. Satu-satunya kepasrahan saat terjadi lagi penindasan adalah kematian. Aku mengumpulkan penduduk desa. Aku tahu dalam beberapa bulan lagi akan datang sekelompok orang ke desa ini. Mengamankan tempat tinggal kami dan memindahkan paksa kami dari sini. Seperti biasa, mereka sudah mengirim surat edaran. Namun, tanah ini adalah tanah kami. Tanah ini adalah harga diri kami. Siapapun yang berani mengusik tanah ini, lawan, tusuk, tikam saja. Semangat kian membara. Desa ini akan selalu siaga dari pecundang ibu kota. Dari para pengkhianat kepercayaan orang-orang kecil seperti keluargaku yang tersingkir dari pusat pemerintahan. Aku tidak akan pernah diam dengan kesewenangan ini. Aku akan terus berjuang. Dan setiap kali membaca surat itu yang berisi 15 wasiat ibu, aku merasa ibu sedang menemaniku dalam perjuangan ini.